Rahab murka besar begitu melihat suaminya berduaan dengan wanita lain di rumah ladang. Tak disangka ternyata Syekh asli Mesir tak jauh berbeda dengan Syekh di negeri Konoha yang suka beristri banyak. Saat kepergok bermesraan dengan suami orang, Taj memutuskan untuk berhenti menghubungi Sober. Saat dihantam berbagai masalah besar, Aminah mengambil langkah nekat dan kabur dari rumah Sober dengan membawa bayi Ezi. Manal mempermainkan pikiran semua orang dengan cara membolak-balikan fakta. Sementara Zain sudah mengetahui sifat licik Ahlam yang memanfaatkan dirinya untuk kepentingan jahat. Ia mengancam Ahlam, namun wanita penyihir itu berbalik mengancamnya. Kini Rahab berusaha memecahkan misteri di balik hilangnya Ezi. Saat Rahab sibuk mencari Ezi, Sabar justru tunggang langgang mencari sang kekasih hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Saat Aminah menghilang di pagi buta, Rahab baru menyadari jika putranya ikut dibawa lari. Ia hanya bisa termenung menunggu kabar dari suaminya yang tak kunjung pulang. Safa turut menemani kegelisahan Rahab dan memberi kekuatan untuk menantunya itu. Di malam yang telah larut, Sabar akhirnya pulang juga. Rahab langsung menyambut kedatangan sang suami dengan ribuan pertanyaan. Ia semakin histeris begitu melihat sang suami pulang dengan tangan kosong. Rahab mendesak Sabar untuk menelpon polisi dan melaporkan kasus penculikan. Sabar menegaskan ia tak bisa melapor sebelum 24 jam dan belum tentu Aminah yang menculik Ezi. Rahab justru berpikir liar dan berkata jika anaknya diculik oleh jin. Ia bahkan berpikir jika Ezi memang bukan anaknya Sober, melainkan anak jin yang menjelma sebagai Sober. Sabar meminta Rahab untuk bertenang dan banyak berdoa kepada Allah. Sabar meyakinkan Rahab bahwa Ezi akan kembali ke pangkuan di saat yang tepat nanti. Di toko Galib, Hasan membicarakan rencana pembangunan bisnis properti barunya bersama Abdul Razak. Ia meminta Abdul Razak untuk mencari tempat terbaik dengan pemandangan laut agar mereka bisa bekerja di kantor baru dengan tenang. Abdul Razak curiga dari mana Hasan mendapat uang banyak untuk membuat kantor yang baru, sementara toko Galib belum terlihat ada kemajuan bisnis. Hasan menegaskan jika dirinya mendapat banyak warisan dari sang mertua Haji Ghalib. Ia meminta Abdul Razak untuk tidak membocorkan rencana besarnya itu pada siapapun juga. Tak berselang lama, Ahlam datang ke toko dengan membawa koper uang yang telah kosong. Hasan langsung menyambut istri mudanya itu dengan kedua tangan yang terbuka. Sementara Abdul Razak langsung melenggang pergi daripada terlibat masalah rumah tangga. Ahlam menanyakan di mana keberadaan uang di dalam koper itu. Hasan menegaskan jika ia mengambil uang yang memang sudah menjadi haknya sendiri. Ahlan mengancam Hasan yang berani bertindak tanpa meminta izin terlebih dahulu darinya. Hasan sama sekali tak merasa bersalah karena bagaimanapun juga uang itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ahlam terpaksa melenggang pergi dan berkata akan melanjutkan pembicaraan setelah Hasan pulang ke rumah nanti. Di waktu yang sama, Safa masuk ke dalam ruang kerja putranya di saat Sabar baru selesai sholat. Safa mendesak Sabar untuk segera menghubungi polisi. Ia tak bisa membayangkan kondisi cucunya yang masih bayi dan kini entah berada di mana. Safa menegaskan siapa orang yang masuk ke dalam rumah dan menculik Ezi kalau bukan Aminah atau jin. Sabar menjelaskan bahwa jin tidak bisa mencelakai manusia secara langsung. Mereka mengontrol pikiran dan tindak tanduk manusia yang lemah imannya. Dengan begitu mereka bisa menggerakkan tubuh dan pikiran manusia itu kepada jalan yang sesat. Sabar meminta doa pada ibunya karena ia sedang menghadapi perang yang sangat besar. Hanya Allah yang bisa membuat Sabar memenangkan pertarungan itu. Sabar meminta Safa untuk menjaga Rahab karena ia akan pergi selama beberapa hari. Di waktu yang sama, Hasan pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar Manal. Ia sangat merindukan istrinya yang dulu, di mana Manal yang galak dan teguh pendirian itu. Hasan yakin ada permainan kotor yang dilakukan Ahlam. Ia bahkan berkata jika bukan karena bisnis properti, ia sudah lama menceraikan Ahlam. Tampaknya Hasan mulai menyadari watak asli dari istri keduanya itu. Ia terlihat menyesal dan kembali menyayangi Manal dengan sepenuh hati. Pagi harinya, Dr. Sameh datang ke polisi untuk memberi laporan terkait kondisi Hiba. Dr. Sameh adalah dokter muda yang diberi amanah untuk memeriksa kondisi psikologis wanita itu. Di depan detektif polisi bernama Nasar, Dr. Sameh menegaskan jika pembunuhan itu bukan murni dilakukan oleh Hiba sendiri.
Ia meyakini ada orang lain di balik kematian Vivi yang membuat Hiba nekat membunuh ibu kandungnya sendiri. Apalagi dalam kasus pembunuhan itu tak ada motif apapun yang tersembunyi. Detektif Nasar sudah menaruh curiga tentang hal itu, namun ia masih belum tahu siapa dalang di balik pembunuhan itu. Apalagi keluarga Hiba sangat dekat dengan berbagai hal mistis, di mana kakaknya adalah seorang syekh yang bisa mengirim santet dan berteman dengan jin. Dr. Sameh menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan jiwa Hiba tidak terdeteksi adanya gangguan kepribadian. Bahkan Hiba sangat menyayangi ibunya dan mengaku tersihir oleh sosok misterius. Detektif Nasar meminta Dr. Sameh untuk melanjutkan pemeriksaan sembari menunggu adanya petunjuk selanjutnya, karena mereka tidak bisa menyimpulkan tanpa ada satu bukti apapun. Sementara itu, Manal dan Ahlam sibuk membicarakan suami mereka Hasan yang tidak pernah menuruti perkataan Ahlam. Manal hanya bisa mendengarkan dan terus-terusan membela Ahlam. Padahal istri madu itu tak henti menjelek-jelekan Hasan di depan istri tua. Namun, Manal mendukung semua perkataan Ahlam dan membelanya habis-habisan. Setelah puas curhat panjang lebar, Ahlam meminta Manal untuk menyiapkan makan siang di dapur. Sementara itu, Sabar mengunjungi Aminah bersama Jamal. Tak disangka, ternyata Sabar sengaja menyembunyikan keberadaan Aminah dan Ezi dari istrinya sendiri. Ia sengaja melakukan hal itu agar Rahab tidak kabur lagi dari rumah dan menambah masalah. Apalagi, Rahab hampir mencelakai Aminah dan menuduh Aminah berhubungan badan dengan Sabar. Semua itu dilakukan untuk menghindari konflik yang jauh lebih besar lagi. Kini Aminah tinggal di apartemen langganan Sabar yang biasa disewa saat ia berlibur. Bahkan Paman Salim sendiri tidak mengetahui keberadaan Aminah di apartemen itu. Sahar dan Aminah merawat Ezi seperti anak mereka sendiri. Aminah penasaran dengan kondisi Rahab setelah mengetahui anaknya diculik. Sabar menegaskan jika dirinya tidak menculik anaknya sendiri. Ia hanya mengamankan Ezi dari kekacauan yang terjadi. Ia berjanji setelah mengalahkan iblis Hindi, Ezi akan kembali ke pangkuan Rahab dengan aman dan selamat. Sabar memastikan agar Sahar tidak memberitahu ayahnya tentang keberadaan mereka di apartemen itu. Paman Salim dan Hamzah tidak boleh tahu sebelum keadaan membaik. Siang harinya setelah makan, Ahlam menemui Aiman secara sembunyi-sembunyi. Ia memberi perintah agar Aiman menakut-nakuti Hasan terkait kematian Ammar. Wanita itu muak dengan sikap Hasan yang mencuri uang pemberian Hayem. Aiman tahu jika Ahlam bisa bermain sihir dan menyarankan agar Ahlam menyihir Hasan agar tunduk padanya dengan mudah. Ahlam menegaskan jika ia menginginkan Hasan untuk tunduk secara penuh dan setulus hati. Ia hanya ingin mempermainkan perasaan Hasan dan membuat masalah besar di keluarga Sabar. Setelah mendapat perintah, Aiman pun melenggang pergi. Sabar berkunjung ke galeri antik milik Taj, namun tak ada orang di sana. Ia menelpon wanita itu di mana panggilan masih terus dialihkan. Ketika Sabar hendak pergi, seorang satpam berkata jika Nona Taj sedang pergi keluar kota sejak 2 hari yang lalu. Malam harinya, Aiman mengerjakan perintah Ahlam untuk menakut-nakuti Hasan. Ia berbohong dan mengatakan ada orang yang mencari keberadaan dukun Ammar. Aiman juga mendesak Hasan untuk menyimpan uang dari Hayem dan jangan digunakan untuk membuat kantor baru. Hasan terenyah begitu Aiman mengetahui semua rencananya. Hasan masih belum menyadari jika Alam adalah dalang di balik semua permainan itu. Hasan justru menuduh Abdul Razak yang membocorkan rencana itu pada Aiman. Tak mau terkena masalah dengan polisi, Hasan terpaksa menuruti perkataan Aiman untuk tidak menggunakan uang dari Hayem. Di tempat lain, Rahab masih meratapi hilangnya anak sematawayang. Ia merenung di dalam kamar sambil memeluk selimut anaknya. Safa tak tega melihat menantunya depresi berat. Ia menuntun Rahab untuk membaca doa agar batinnya bisa lebih tenang. Sabar kembali ke rumah ladang untuk bertemu dengan El Amir. Pria tua itu mempertanyakan sikap Sabar yang tidak menggunakan obat darinya untuk membunuh Aminah. Sabar menegaskan jika ia tidak percaya dengan omongan El Amir. Apalagi ia harus membunuh bayi di dalam kandungan Aminah yang mungkin bisa berdampak bagi kesehatan ibunya. El Amir menegaskan jika ramuan itu bisa menghindarkan mereka dari gangguan iblis yang lebih kejam lagi. Sabar semakin curiga karena El Amir tak mau menemui putrinya Darin. Ia yakin ada hal yang disembunyikan oleh El Amir. Pria tua itu langsung gelagapan, tak bisa menjawab.
Sabar semakin penasaran mengapa Darin menjadi sasaran iblis Hindi. Ia yakin El Amir masih berurusan dengan bangsa jin hingga tak bisa melindungi orang di sekitarnya. El Amir justru berkata jika dirinya sama seperti Sober. Ia bisa melindungi diri sendiri dari gangguan setan, namun ia tak bisa melindungi orang tersayang dari gangguan iblis. El Amir menegaskan bahwa Sober masih memiliki kesempatan untuk mengakhiri semua kegamangan hidup. Ia berkata anak Sabar dan anak Aminah adalah jelmaan iblis yang harus segera dimusnahkan. Dua bayi itu memiliki kekuatan yang sangat berbahaya melebihi apa yang ada di dalam gua. El Amir berusaha meyakinkan Sober untuk melakukan apa yang diperintahkan agar terbebas dari masalah di masa mendatang. Di malam yang sangat larut, Sabar pulang ke rumah dengan perasaan gundah. Ia langsung naik ke atas untuk menuju ke kamar istri tercinta. Sabar tampak ragu saat hendak masuk ke dalam kamar hingga ia mengetuk terlebih dahulu. Ternyata Rahab masih terjaga dan duduk sambil memeluk selimut anaknya. Sabar menasihati Rahab untuk tidak bersedih hati hingga melampaui batasnya sendiri. Rahab mengaku tak tahan lagi dengan cobaan hidup yang sangat berat. Ia mengkhawatirkan kondisi Ezi yang masih bayi dan butuh dekapan ibunya. Sabar meminta Rahab untuk duduk dengan tenang dan mendengarkan pengakuan darinya. أبوس إيدك يا صابر أبوس إيدك وديني عند ابني. Rahab langsung tahu jika Sabar sudah menemukan keberadaan anak kesayangannya itu. Di waktu yang sama, Sabar yang asli baru saja sampai di depan rumah. Pria itu langsung naik ke kamar Rahab dan mendengar suara istrinya sedang berbicara dengan pria di sana. Sontak, Sabar bergegas masuk ke dalam kamar dan Rahab kebingungan melihat ada dua Sabar di depan mata. Sabar yang palsu adalah jelmaan iblis dari bangsa jin yang menjadi pengikut Hindi. Ia menertawai Sabar yang berbuat dosa dengan menjauhkan anak dari ibunya. Bahkan iblis yang menjelma sebagai Sober itu berkata jika Sabar tidak punya belas kasihan sampai tidak membuat istrinya depresi berat. Sabar melawan iblis itu dan berkata jika Rahab pernah terjerumus oleh sosok iblis yang menjelma sebagai arwah Haji Galib, ayah Rahab sendiri. Kini Sabar tidak akan membiarkan kesalahan yang sama terulang kembali. Iblis itu masih mengolok-olok Sabar dan berkata jika ia telah memberitahu semuanya terkait keberadaan Ezi dan juga Aminah. Setelah Rahab tersadar dari pingsan, Rahab akan menuntut Sabar atas kejahatan yang ia lakukan. Iblis itu langsung berpindah tempat begitu Sabar hendak menyerangnya. Iblis memberi tawaran agar Sabar kembali bergabung dengan mereka. Sebagai syekh yang berteman dengan jin, mereka berjanji akan memberikan kekuatan yang besar, jauh lebih menguntungkan dari yang sebelumnya. Sabar menolak keras dan berkata jika kekuatan yang ia miliki tak lain adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu kembali menghindar dan menghilang begitu saja. Di tempat lain, Asom bertemu dengan Darin untuk membicarakan keberadaan El Amir. Darin sudah mendengar kabar jika El Amir kembali ke Mesir, namun pria itu tak mau bertemu dengannya. Darin jadi curiga jika sang ayah masih berurusan dengan jin, sama seperti apa yang El Amir lakukan di masa lalu. Asom berusaha menutupi kabar itu dan berkata jika ia tidak mengetahui di mana El Amir berada. Ia bahkan berkata harus kerja lembur untuk menggantikan posisi El Amir di perusahaan. Darin menegaskan ia tidak akan memaafkan sang ayah jika tak mau bertemu dengannya walau sekali. Darin tidak akan menemui ayahnya lagi, bahkan tidak mau mengakui El Amir sebagai ayah jika masih berurusan dengan iblis. Di waktu yang sama, Sabar memindahkan tubuh Rahab ke atas ranjang dan membaca ayat suci Al-Quran untuk menyembuhkan Rahab dari pengaruh iblis. Setelah tersadar, Rahab menceritakan tentang mimpi semalam. Ia berkata melihat ada dua Sabar dan yang satu mengaku telah menculik Ezi. Sabar mencoba menutupi dan berkata jika semua itu hanyalah mimpi. Karena Rahab masih linglung, Sabar meminta istri cantiknya untuk kembali tidur. Pagi berikutnya, Zain datang ke kantor Hayem untuk mengakhiri kerjasama yang tidak menguntungkan itu. Ia menyadari posisinya yang dijadikan kambing hitam dan dimanfaatkan untuk kepentingan Hayem sendiri. Zain tidak mau berurusan dengan Hayem ataupun Alam dan meminta mereka untuk pergi jauh dari hidupnya. Hayem justru berkata jika ia sengaja membebaskan Zain untuk meminta balas budi. Zain harus tetap menuruti semua perintah darinya sampai misi berhasil tercapai. Zain masih melawan hingga Hayem terpaksa melepas kacamatanya.
Tepat setelah terkena mantra sihir, Zain berubah menjadi orang yang bingung dan langsung menuruti semua perintah Hayem. Di tempat lain, Walid menemui Sober untuk memberi peringatan. Walid mengaku tahu semua yang terjadi pada Sober. Ia sendiri adalah jin korin dari Emad, sepupu Sober yang telah tiada. Walid hendak menebus kesalahan Emad di masa lalu dan membantu Sober dalam memenangkan pertarungan melawan iblis Hindi. Walid menegaskan jika ia akan melindungi Ezi dari bangsa jin. Anak itu adalah anak kandung Sober dan bukan hasil perkawinan silang yang selama ini digaungkan bangsa jin. Walid meminta Sober untuk lebih dekat dengan anaknya dan membawa Ezi pulang kembali ke dekapan Rahab. Jika iblis mengganggu pikiran Rahab dan membuat Rahab bertingkah aneh, Saber harus menyadarkan istrinya sendiri agar tidak melukai Ezi. Walid menegaskan jika pikiran Sober dibuat bingung oleh iblis yang hendak menyeretnya kepada dosa syirik. Bangsa jin Hindi tidak rela dicampakkan begitu saja setelah Saber menjadikan teman di masa lalu. Walid juga memperingatkan mengapa Sober menahan Aminah di rumahnya padahal gadis itu tidak ada sangkut pautnya dengan iblis. Saber justru berkata jika Aminah adalah alasan dari semua gangguan yang menimpa keluarganya sendiri. Saber yakin Aminah bisa menyelamatkan keluarganya dari kejahatan iblis. Walid menasihati Sober untuk tidak memanfaatkan Aminah sebagai tameng iblis. Saber harus tetap membaca setiap pesan dari simbol bercahaya di tangannya itu. Ia harus meningkatkan keimanan agar Allah memberi pikiran yang terang dan membuka semua tabir pengetahuan. Di waktu yang sama, Sahar menyiapkan sarapan untuk Aminah. Gadis itu duduk termenung di samping Ezi sembari bertanya mengapa Ezi tidak menangis padahal jauh dari ibu kandungnya sendiri. Aminah bahkan berkata jika ia bisa merasakan ada yang aneh saat Sabar menyentuh Ezi, putra Sabar sendiri. Sahar meminta Aminah untuk tidak berpikiran aneh-aneh. Sahar tidak mau mengaitkan semua hal itu dengan perkara gaib atau hal mistis. Ia memaksa Aminah untuk sarapan sebelum makanan mulai dingin. Setelah bertemu dengan Walid, Sabar jadi teringat dengan Taj. Ia kembali ke galeri untuk menemui wanita itu. Kali ini Sabar sudah terbebas dari pikiran iblis yang membuatnya jatuh cinta pada Taj. Ia meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Sabar berjanji tidak akan meninggalkan Rahab dan juga Ezi. Ia hanya butuh masukan dan saran dari Taj yang memiliki banyak pengetahuan tentang relik kuno. Malam harinya, Aminah terbangun dari tidurnya dengan kondisi kesakitan. Ia berteriak memanggil Sahar karena perutnya mulai berkontraksi. Saking sakitnya, Aminah tak bisa berteriak dan terjatuh di samping ranjang. Untungnya, semua itu hanya mimpi. Aminah terbangun dengan ketakutan dan langsung membaca hamdalah. Ia bingung melihat ada bayi tidur di sampingnya dan perut Aminah sudah mengecil. Ia memperhatikan bayi itu dan Aminah yang ketakutan terperanjat dari ranjang, namun tiba-tiba Aminah terbangun dari mimpi buruknya itu dan menyadari perutnya masih buncit. Ia berteriak memanggil Sahar setelah ketakutan dengan mimpi semalam. Di rumah sakit jiwa, Dr. Sameh menemui atasannya Dr. Refat. Ia meminta izin untuk mengembangkan pemeriksaan terhadap Hiba. Dr. Refat mendesak Sameh untuk memberi laporan jika Hiba menderita gangguan jiwa. Hal itu akan mempermudah kepolisian dalam memutuskan tersangka. Sameh tidak bisa melakukan hal itu karena hasil pemeriksaan sudah dilakukan. Hiba tidak menunjukkan adanya gangguan mental. Bahkan tidak ada motif tersembunyi mengapa Hiba membunuh ibu kandungnya sendiri. Sameh meyakini ada faktor lain yang berasal dari luar dan mempengaruhi Hiba seperti hipnotis atau cara lainnya. Dr. Refat tak mau terlibat semakin jauh dan mendesak Sameh untuk menyerahkan kasus Hiba pada polisi. Apalagi kasus pembunuhan itu bukan ranah dokter. Ia mendesak Sameh untuk segera menyelesaikan pemeriksaan itu. Di tempat lain, Sabar kembali menemui Tas di galeri dan membicarakan kondisi Rahab. Ia mengaku menyesal telah berbuat jahat pada istrinya sendiri. Sabar terpaksa memisahkan Ezi dari Rahab untuk meredakan masalah yang terjadi, tapi masalah justru semakin besar. Taj menegaskan jika Sabar telah mencelakai keluarganya sendiri. Sabar mengaku tak tahu harus bagaimana lagi karena ia sangat khawatir dengan keselamatan putra satu-satunya. Sabar merasa lemah karena tak bisa mengalahkan iblis yang berulang kali muncul di depan mata. Taj menegaskan jika Ezi adalah anak dari darah daging Sober dan Rahab. Ia yakin tidak akan ada yang bisa mencelakai Ezi jika Sabar lebih peduli pada keluarganya sendiri. Sabar sangat malu mendengar hal itu dan pamit pergi. Ia meminta Taj untuk menerima telepon darinya.
Taj berjanji akan tetap membantu dan segera menghilang setelah Sabar mencapai tujuannya. Aminah mencari keberadaan Ezi dan memohon pada Sahar untuk segera menghubungi Sober. Ia masih ketakutan dengan mimpi itu dan tidak menceritakan detailnya pada Syekh Sober. Sahar baru saja membuat susu untuk Ezi. Ia langsung menelpon Jamal karena tidak mau berurusan dengan Sober. Sebagai calon dokter, Sahar sangat anti dengan dunia gaib dan permistisan. Ia meminta Jamal untuk segera datang ke apartemen bersama Sober. Saat berbicara di telepon, Sahar mendengar suara tangisan bayi. Ia mengira Ezi menangis dan bergegas memeriksa bayi itu di sofa ruang tamu. Anehnya, Ezi masih tidur pulas dan tidak menunjukkan tangisan. Sahar panik karena suara tangisan bayi berubah menjadi langkah kaki manusia. Ia mendesak Jamal untuk segera datang bersama Syekh Sober. Siang harinya, Darin datang menemui ayahnya yang duduk bersama Asom. Darin heran mengapa sang ayah tak mau bertemu dengannya. Ia bertanya apakah El Amir masih menjalin kerjasama dengan bangsa jin. El Amir terdiam 1000 bahasa. Darin mengancam akan pergi selamanya jika sang ayah tidak menghentikan perbuatan syiriknya itu. Ia masih trauma dengan kejadian di masa lalu yang hampir mati bersama ibunya gara-gara sang ayah bermain api dengan bangsa jin. Darin menegaskan tak mau mengakui El Amir sebagai ayah karena masih menjadi orang musyrik dan tidak mementingkan keselamatan keluarganya sendiri. يا بنتي بنتي أنا آسفة أنا ماليش أب عشان تقول لي يا بنتي. Di tempat lain, Rahab berusaha kabur dari rumah untuk mencari keberadaan Ezi. Safa menahan Rahab agar tidak pergi, namun wanita itu bersikeras untuk pergi. Manal berulang kali menelpon, namun Rahab tak mau menerima panggilan itu. Saat Safa berbicara dengan Manal di telepon, Rahab langsung keluar dari rumahnya sendiri. Safa menangis meminta bantuan Manal untuk mencari kemana Rahab pergi. Safa hampir keceplosan mengatakan jika Aminah tinggal di apartemen. Namun ia langsung menutup panggilan itu untuk menelpon Sober. Sabar berada di apartemen untuk menghilangkan pengaruh iblis yang muncul di dalam mimpi Aminah. Gadis itu mengaku sangat ketakutan dengan mimpi semalam. Sabar menegaskan jika iblis tidak akan mencelakai manusia secara langsung. Mereka hanya menakut-nakuti Aminah agar pikiran mereka jadi kalut. Sahar mengungkapkan kejadian pagi tadi di mana ia mendengar suara langkah kaki namun tak tahu dari mana sumbernya. Sabar menegaskan bahwa iblis sengaja mempermainkan manusia karena mereka adalah makhluk yang lemah. Manusia jauh lebih kuat jika bersandar pada Allah dan tak anti berzikir. Sabar meminta Aminah dan Sahar untuk memperbanyak ibadah serta membaca Al-Quran. Aminah mendesak Sabar untuk mengembalikan Ezi pada Rahab. Sabar menjelaskan jika kondisi Rahab masih belum aman dari pengaruh iblis. Ia meminta bantuan Aminah dan Sahar untuk menjaga Ezi beberapa hari lagi. Sabar mendapat telepon dari Safa di mana Rahab kabur dari rumah dalam kondisi depresi berat. Di tempat lain, Hamzah menyiapkan pistol untuk membunuh Jamal. Ia yakin dengan membunuh Jamal, Aminah akan kembali normal seperti sedia kala. Paman Salim emosi melihat kelakuan ponakannya sendiri. Ia menegaskan bahwa Jamal tidak bersalah, begitu juga dengan Aminah. Mereka hanya korban dari permainan iblis agar manusia melakukan dosa besar. Samar-samar terdengar suara teriakan wanita yang memanggil Haji Salim. Pria itu langsung keluar dari kamar yang ternyata Rahab berteriak menanyakan keberadaan Aminah pada Haji Salim. Rahab bahkan berkata jika Aminah menculik putranya dan dibawa pergi entah kemana. Haji Salim sendiri tak tahu menau terkait kejadian itu. Ia berusaha menenangkan Rahab, namun wanita itu justru bersimpuh di kaki Haji Salim. Rahab yang stres berat memohon agar Haji Salim mau membawa Aminah kembali ke rumahnya. Alam mengetahui keberadaan Rahab dan mengajak Manal untuk membawa Rahab pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rahab menceritakan mimpi tentang Sober pada Alam. Malam harinya, Walid berjaga di sekitar rumah Sober untuk menyingkirkan gangguan iblis Hindi. Tak disangka Hindi mengancam hendak menyakiti siapapun yang menghalangi jalannya. Film pun bersambung.